Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat semuanya. Perkenalkan nama saya Bu Herliana Rizka, biasa dipanggil Bu Rizka. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang cinta beracun ya. Supaya kita tidak keracunan, bagaimana caranya gitu. Nah, untuk sesi pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sani, itu lebih kepada hubungan dalam remaja ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah di dalam keluarga atau relationship uh, in family partner gitu ya. Jadi bisa partner sebagai suami istri ataupun di dalam keluarga besar itu sendiri. Nanti kita akan bahas secara umum maupun antar pasangan begitu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin share video dari seorang psikiatri ya. Silahkan bisa disimak terlebih dahulu. Ini kita langsung ngomong perselingkuhan ya. Nah, toxic relationship ini salah satunya penyebabnya adalah perselingkuhan. Namun kenapa di sini saya mengambil video ini? Karena ini ada kaitannya juga dengan orientasi seksual yang nanti akan kita bahas secara umum. Ya, mari kita simak Nih ya, ini. otak kalau bisa ngobrol ketika tergoda tuh gini, ngelihat sesuatu yang asik nih, seru, entah lihat nih, entah bau nih, entah denger nih, tergoda. Hipotalamus ngomong, ada yang asik-asik nih. Kalau hipotalamus cewek, dia keluarin tuh estrogen. Kalau cowok, testosteron. Tapi otak bagian depan, yang bagian logika dan pengambilan keputusan seperti right prefrontal cortex atau PFC sama ACC ngasih tahu, bro, sis, hati-hati nih, salah nih. Perilakumu bermasalah nih, nggak boleh nih, nggak bisa kayak gini, harus direm, salah nih bro. Tapi otak bagian reward system kagak mau diem, berperan serta dia tukang kompor tuh. Alah, nggak apa-apa lah, cari kesenangan dikit, dapat dopamin. Kita carilah, kepoin dikit-dikit informasi biar makin asik dan makin seru. Sayangnya bro sis, makin seru, makin asik, makin kacau tuh logikamu, makin tumpul berpikirmu, sehingga kamu akan kesulitan ngendaliin seberapa banyak dopamin yang kamu harapkan, dan semakin pingin dan makin meningkat kebutuhanmu untuk mendapatkan dopamin, sehingga kamu harus selalu ngejar untuk dapat reward dan lagi. Makanya hentikan di situ supaya negatif prediction error dan gak ngulang. Nah, jadi gimana menurutmu, perselingkuhan bisa dicegah nggak? Tulis jawabanmu di kolom komen ya, kita diskusi. Baik. Nah, ternyata tadi ada kecanduan kita ya terhadap dopamin. Hal ini tidak hanya terjadi pada saat remaja, pada saat mereka berpacar-pacaran, tapi di dalam hubungan pernikahan sendiri sering terjadi extramarital affair ya, bahasa ininya perselingkuhan begitu. Nah, extramarital affair ini juga ternyata melibatkan dopamin tadi, dopamin yang hormon-hormon lain juga yang menguasai otak kita ya, seperti serotonin, norepinefrin itu yang akan aktif ketika kita itu jatuh cinta gitu, ada ketertarikan. Nah, permasalahannya pada rumah tangga yang sudah lama ataupun tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, maka susah sekali untuk mendapatkan dopamin itu. Nah, hal ini perlu dipelajari oleh partner begitu. Baik, kita masuk kepada materi. Ya. Toxic relationship ya. Sekarang ini banyak istilah toxic-toxican, ada toxic relationship, ada toxic apa? Parenting ya kan. Toxic friendship itu kan termasuk toxic relationship begitu. Selanjutnya, nggak jalan ya. Apa sih sebenarnya toxic relationship ini ya? Toxic itu kan kita kan sudah paham ya, artinya racun, mengarah kepada seseorang yang susah memiliki kebahagiaan dalam dirinya.
Nah, ketika kita bicara tentang kebahagiaan, ini akan sangat panjang. Namun di dalam sesi ini saya ingin membahas sedikit tentang kebahagiaan. Kebahagiaan dalam dirinya di sini. Kenapa di dalam dirinya? Karena ternyata kebahagiaan itu harus bersumber dari dalam diri kita. Ketika kita masih mengandalkan kebahagiaan dari luar, maka sampai kapanpun kita ya tidak akan bisa bahagia. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan hal-hal lain di luar diri kita, baik itu orang lain, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun situasi yang membuat kita menjadi tidak bahagia dan tidak nyaman. Oleh karena itu, yang perlu disiapkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ya, jadi toxic relationship itu apa? Hubungan yang menyebabkan suatu dampak tidak sehat baik bagi fisik maupun bagi kondisi mental seseorang ya. Ada yang namanya keluhan psikosomatis ya, ketika dia stres maka reaksinya mengarah ke lambungnya ada jadi muntah-muntah, ada yang pusing dan segala macamnya. Jangan salah juga, ketika otak kita itu sedang jatuh cinta ya, tiba-tiba kita kehilangan nafsu makan karena didominasi oleh hormon-hormon tersebut itu juga bisa gitu ya. Makanya harus kita kendalikan ya. Nah, toxic relationship dalam keluarga dapat melibatkan orang tua, saudara kandung atau keluarga lainnya yang terlibat dalam perilaku yang menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak menyenangkan. Ya, gimana dong? Karena beliau kan lebih tua ya. Bagaimana cara menghadapinya? Nanti kita bahas ya. Nih, bagaimana sebuah ciri-ciri dari relationship yang toksik begitu? Kira-kira ada kritik dan selalu menyalahkan ya, mengkritik terus dan menyalahkan terus-terusan. Penyalahgunaan emosional atau verbal, ada manipulasi dan pengendalian, kurangnya dukungan dan hormat, merasa cemas ataupun tertekan. Ya, pernah tidak kita bertemu dengan seseorang ya, atau ketika kita itu mau pulang ke rumah ya, aduh males banget pulang ke rumah ya, atau ada case ya anak kuliahan gitu, dia lebih seneng berangkat paling pagi, pulang paling malam gitu, dia di kampus aja gitu. Kadang-kadang dia di kantin, kadang-kadang juga kalau nggak tidak pas perkuliahan tuh ya tidak di kelas ya, di kantin dimanapun lah. Karena apa? Karena dia males sekali pulang gitu ya. Karena ada hal-hal seperti ini mungkin di dalam keluarganya. Nah, ketika kita merasakan ketidaknyamanan itu berarti ada energi negatif ya. Nanti kita akan belajar tentang teori energi. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan ya, eh, kita akan terpengaruh dan tertarik ke dalam energi negatif tersebut. Ya, ciri-ciri orang yang mempunyai energi negatif itu bagaimana? Terus-terusan mengeluh, terus-terusan membicarakan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang tersebut energinya akan negatif. Apabila kita tidak memiliki energi yang lebih kuat, maka kita akan tertarik ke dalamnya. Sehingga ketika kita berbicara sebentar saja, itu kita akan merasa lelah. Nah, ada juga orang yang mempunyai energi yang positif yang tinggi. Nah, tersebut akan memberikan vibrasi kepada kita dan memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Pernah merasakan seperti itu ya? Nah, kemudian percaya perasaan Anda dan menetapkan batasan untuk melindungi kesejahteraan Anda ya. Jadi kita harus membatasi diri untuk tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang dengan level energi rendah. Ya, syukur-syukur itu adalah seseorang yang memang bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan kita ya, sehingga apabila dia mempunyai energi yang negatif, sama-sama PR-nya untuk kita saling berubah menjadi lebih baik supaya energinya lebih positif ya. Misalnya suami atau istri gitu kan, istrinya sudah belajar dulu nih gitu kan. Ada kok beberapa keluarga yang sudah menyadari bahwasanya oh kok energinya begini ya di rumah ya. Anak rewel terus, berantem terus gitu.
kemudian banyak sakit, rezeki seret, itu keluarga itu diselimuti oleh energi yang negatif. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwasanya, apakah benar sih ketika amarah kita muncul itu rezeki kita akan pergi gitu kan? Ya. Jadi untuk mengendalikan emosi ataupun kemarahan kita, ya, memang itu harus belajar. Nah, dengan memilih untuk tidak marah, artinya kita menyayangi diri sendiri untuk tidak menyebarkan energi negatif dan juga menghormati orang lain supaya tidak terkena dampak negatif dari amarah kita. Begitu. Nah, ini toksik ini bagaimana contohnya? Ada kontrol dan dominasi. Ya. Kemarin ada mungkin yang melihat nomor 8 kok kosong penggunaan zat ya. Ada sebuah TikTok gitu yang dia itu share ya, seorang suami istri pasutri muda begitu, suaminya ingin setiap harinya itu istrinya tidak keluar rumah, sehingga ketika suaminya pergi ke ke kantor itu dikunciin di dalam rumah. Katanya kalau misalnya butuh apa-apa tinggal telepon aja atau tinggal pesen ojek online ataupun apa gitu kan, dan dikunci di rumah. Nah, berarti itu ada kontrol dan dominasi ya yang tidak wajar gitu untuk membatasi seseorang melakukan kegiatan sosial. Nah, ini ada isolasi sosial ya, walaupun semuanya bisa dilakukan secara daring tapi beda ya. Dan anehnya si istri tersebut merasa bangga gitu. Jadi ada netizen yang komen, bangga ya jadi tawanan atas nama cinta gitu. Ya mungkin itu belum berlangsung lama ya, tapi kelama-kelamaan pasti akan menimbulkan permasalahan juga gitu. Permasalahan yang dimulai dari dampak psikologis ya, karena tidak berinteraksi dengan orang dalam jangka waktu yang lama karena kita makhluk sosial. Ya, ada teori juga yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu sulit untuk berkomunikasi atau melakukan hubungan sosial dengan manusia atau makhluk hidup, dia lebih suka dengan eh, hewan, masih mending ya kalau hewan ya. Ada juga yang ke arah boneka, makanya ada kan di luar negeri itu yang sampai dia itu menikahi seorang boneka itu gitu, menganggap dia sebagai suaminya begitu. Nah, kemudian ada manipulasi emosional ya. Jadi apa kalau sekarang itu manipulatif gitu ya. Nah, biasanya siapa yang mudah termanipulasi emosionalnya ini? Wanita-wanita yang sedang rentan. Siapa dia? Wanita yang mohon maaf habis cerai misalnya. Itu kan jiwanya rapuh. Kemudian berdasarkan riset juga adalah anak-anak yang fatherless ya, utamanya anak perempuan. Fatherless itu apa? Fatherless itu adalah tidak merasakan kehadiran ayahnya dari sejak kecil. Ada yang tidak hadir secara fisik dan emosional, ada yang hadir secara fisik tetapi tidak terlibat dalam pengasuhan, sehingga dia itu butuh sosok yang lain dan mencari dari pasangan atau pacarnya, sehingga dia akan mudah apa dalam tanda kutip kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya adalah bucin ya, budak cinta ya, dia apa-apain aja itu mau. Dan beberapa cerita-cerita langsung dari mahasiswa saya ketika saya mengajar mata kuliah psikologi itu mereka juga punya pengalaman ternyata mendapatkan kekerasan verbal, kemudian sampai kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual ya di dalam hubungan pacaran. Jadi masih pacaran aja sampai seperti itu menyakitinya. Jangan berharap dengan hubungan seperti itu kemudian nanti akan menikah dan menjadi lebih baik. Tuh, jangan dipilih ya kalau pasangan yang seperti itu. Nah, permasalahannya adalah anak-anak ini tidak tahu karena tidak tahu bagaimana keluar dari hubungan tersebut. Mau bilang orang tua nanti dimarahin ya, kok kamu udah tidur sama pacarmu gitu kan, direkam dan segala macam sehingga dia merasa
malu dan takut dan nanti dia biasanya akan diancam ya, diancam oleh cowoknya. Pokoknya kalau kamu tidak menuruti kemauanku nanti akan aku sebarkan video ini gitu kan. Nah, hal tersebut yang akan membuat perempuan itu menjadi tidak punya keberanian, begitu terintimidasi. Sebetulnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini tidak usah takut ya, karena kita ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diadukan aja ke sana. Nanti akan ada juga dibantu oleh pakar hukum ya, hal tersebut apabila sampai disebarkan, bilang aja kamu melanggar UU ITE dan pencemaran nama baik, kamu bisa dipenjara gitu. Tidak usah takut ya bagi adik-adik yang nauzubillah mengalami hal seperti itu. Nah, kalau di dalam rumah tangga bagaimana ya? Ada yang bertahan ya, banyak ya istri-istri gitu yang bertahan itu karena case-nya macam-macam ya. Ada yang dia dijadiin apa ya, seperti piala gitu kan. Jadi istri itu piala, piala untuk menutupi eh, apa ya, kelakuan negatif gitu ya, extramarital affair-nya suaminya di luar gitu kan. Karena banyak juga pasangan-pasangan yang si laki-laki atau suami atau perempuannya itu selalu meng-share di sosial media kebahagiaan rumah tangganya, kemudian foto istri dan anaknya, padahal dia sebetulnya butuh validasi, butuh pengakuan ke semua orang bahwasanya keluarganya itu paling bahagia. Padahal dia selingkuh sana sini, jajan sana sini, punya simpenan, itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Dan yang paling berat pada perempuan adalah ketika dia menikah, kemudian dia itu terjebak di dalam pernikahan yang mana dia itu tidak mau cerai karena berbagai alasan, karena masalah ekonomi, karena takut anaknya tidak mendapatkan keluarga yang utuh dan segala macamnya. Nah, di situasi tersebut, padahal sudah kronis, misalnya perselingkuhan pasangannya tidak mau berhenti, ataupun hal-hal kekerasan yang lain, tetapi dia masih harus tetap bertahan, masih harus melayani gitu kan, masih harus melakukan hubungan seksual ya, masih harus menjadi seorang ibu dan istri, ibu yang baik dan waras di depan anak-anaknya. Hal tersebut banyak sekali. Nah, ketika naudzubillah ada yang mungkin di forum ini mendapatkan hal tersebut ya, minta pertolongan kepada ahlinya gitu kan. Kalau misalnya, Bu, saya tuh tidak punya budget untuk ke psikolog dan segala macam gitu kan. Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, nanti di sana akan diberikan solusinya gitu kan, untuk dihubungkan dengan para pakar gitu sesuai dengan case-nya. Nah, kemudian ya penolakan emosional ya, ini memang butuh jam terbang ya, terutama untuk perempuan-perempuan ya. Bagaimana caranya menolak ya, menolak tetapi tidak menyakiti ya. Katanya gini, hati-hati ketika mendengar rumor tentang seorang wanita ya. Bisa jadi dari satu, rumor itu jelek karena dari teman wanitanya yang tidak rela ataupun tidak suka dengan keberhasilannya dan tidak mampu menyainginya, atau kedua dari laki-laki yang tidak berhasil mendapatkannya. Ya, saya terus terang juga banyak sekali melakukan penolakan gitu ya, maksudnya tuh dan mendapatkan intimidasi dulu gitu saat pacaran gitu ya, pada masa-masa dulu itu sampai yang mengancam bunuh diri dan segala macamnya. Tetapi alhamdulillah karena saya selalu mengkomunikasikan dengan orang tua ya, dan orang tua selalu bilang bahwasanya orang yang sedikit-sedikit ini bunuh diri itu ya tidak layak untuk dijadikan pasangan karena dia itu tidak beriman, katanya begitu. Dan ya tidak semudah itu. Ternyata anak-anak di kelas juga saya sering tanyakan, itu ada yang memang yang mendapatkan perlakuan intimidatif seperti itu ya, tidak mau kalau ditolak, tidak mau putus dan segala macamnya ya. Kemudian memberikan harapan palsu ya, ini juga banyak ya. Mohon maaf bila ada misalnya yang single parent gitu kan, kemudian dia diiming-imingi gitu kan, misalnya nanti akan dinikahi, atau gadis-gadis nih biasanya ya dijadiin mohon maaf simpenan, begitu diberikan harapan palsu akan dinikahi. Kan banyak juga kasus-kasus seperti itu yang
akhirnya di blow up ya, yang kemarin yang sempat ramai yang dengan suaminya seorang artis itu ya. Nah, saya juga melihat dari berbagai sisi di case tersebut, tidak hanya dari segi istri, tetapi juga dari segi korban ya. Saya bilang di sini juga wanitanya adalah korban ya, walaupun memang sama-sama suka, walaupun orang bilang pelakor dan segala macamnya ya. Tetapi di situ ada janji-janji ya. Dia juga pertamanya pasti tidak mau lah gitu kan. Tetapi pemberian harapan palsu ini kan bisa merangsang otak ya kalau misalnya laki-laki sudah apa orientasi seksualnya itu ke sana gitu kan, ke wanita tersebut dia akan melakukan apa saja termasuk pemberian harapan palsu. Kemudian ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga. Nah, ini perempuan itu biasanya ada double bukan double lagi ya, apa namanya, yang bertumpuk-tumpuk gitu ya perannya ya, jadi istri, jadi ibu, harus ini harus itu, tidak ada partnership ya. Ini kalau kita bahas bisa sejam sendiri ya mungkin tentang gender partnership itu bagaimana ya. Kemudian ada pelecehan seksual, ketidakadilan finansial ya. Cara meminimalkan konflik itu bagaimana? Tetapkan batas yang jelas, gunakan pernyataan saya dan tetap tenang dan bersenang. Tetapkan batas yang jelas ya. Misalnya begini, saya di dalam keluarga ataupun dengan teman ya, saya itu selalu bilang bahwasanya kalau misalnya ada teman yang tanya gitu kan tentang ranah yang sangat pribadi, ya saya bilang saya tidak nyaman untuk mendiskusikan topik ini gitu kan. Udah kita bahas yang lain aja, bahas kerjaan aja misalnya seperti itu. Kemudian jangan orang lain gitu, tapi saya itu merasa sakit daripada Anda itu, kamu tuh selalu membuat aku merasa sakit ya. Kamu tuh kenapa sih kalau ngomong kayak gitu gitu? Jangan begitu. Eh, Kalau saya merasa sakit kalau mendengar perkataan begini gitu kan. Misalnya kita juga punya trauma tertentu gitu kan. Misalnya kita punya trauma. Saya akan bilang gitu kan sama lawan bicara saya, keluarga ataupun siapapun akan bilang bahwasanya saya pernah traumatis tentang hal ini, jadi saya nggak bisa membahas ini terlalu dalam. Atau misalnya kita dengan partner gitu kan, dengan pasangan ya, contohnya aja, ketika kita berantem atau apa gitu ya, kita bisa bilang bahwasanya saya merasa kemarin, mohon maaf ya, saya butuh waktu dulu untuk sendiri karena kemarin kejadian kemarin itu membuat saya merasa tidak berharga atau bagaimana gitu. Sehingga kedepannya nanti kalau ada hal-hal seperti ini, saya harap kita bisa membicarakannya lebih baik gitu kan. Kemudian tetap tenang dan bersenang ya. Jadi ketika kita lagi marah pun sebetulnya tidak harus langsung mengumpat gitu ya. Karena di dalam konflik rumah tangga itu biasanya sampai cakar-cakaran gitu kan, mengumpat dan kekerasan fisik, verbal, seksual gitu. Rasa-rasanya tidak Pak layak gitu ya ketika seorang suami ataupun istri melakukan kekerasan sedangkan tadi malamnya itu mereka masih berhubungan seksual itu ya seperti apa aja gitu ya. Jadi hal ini bisa dikomunikasikan dengan pasangannya begitu. Nah, kemudian batasi kontak ya apabila sudah tidak produktif lagi sebuah pembicaraan itu kita batasi aja gitu kan. Percakapannya sulit gitu. Kalau ngomong sama si A gitu kok sulit ya, ya udahlah tidak usah terlalu banyak ngomong gitu. Karena begini, di dalam sebuah keluarga atau dimanapun itu ya, ketika kita ngomong dengan orang dengan level tertentu ya, artinya begini, tidak semua orang yang tua itu sudah dewasa. Ya. Ketika kita ngomong sama orang tua, ketika tidak sepemahaman dengan kita, ya, itu kita susah karena kalau ya orang yang sudah tua itu sudah terbentuk ya, beda dengan anak kecil yang masih bisa kita bentuk, bisa kita kasih tahu tentang hal-hal tertentu. Misalnya anak kecil kan kita kasih tahu, "Adek, kalau bicara tangan, tangan itu bukan untuk memukul." Kan masih bisa seperti itu. Tapi kalau orang tua kan nggak bisa.
tidak bisa kita bentuk lagi begitu. Jadi biarkan kondisi ataupun keadaan yang membentuk ya. Jadi kalau misalnya kita merasa toksik banget sih kalau ngomong gitu kan, iya kita batasi kontak ya. Cari dukungan ya kalau memungkinkan ya. Kemudian cara memulai komunikasi dengan anggota keluarga yang toksik itu bagaimana ya? Niatnya apa dulu ya? Eh, Misalnya kita ingin membahas tentang membeli sesuatu begitu ya. Ya udah itu yang dibahas batasannya sampai mana. Jangan sampai ngomongnya misalnya ingin membeli barang, suatu barang, kemudian nanti diungkit-ungkit yang kemarin-kemarin. Lah kan saya itu kemarin sudah bantu bla 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 ataupun apa gitu ya. Berlatih perawatan diri ya, jaga fisik dan emosional sebelum percakapan. Artinya kalau Anda sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak usah memulai pembicaraan dengan orang yang toksik gitu. Pilih waktu dan tempat yang tepat ya. Kalau misalnya suami, hubungan suami istri itu adalah kapan biasanya waktu dan tempat yang tepat. Yang tidak tepat dulu saya bilang ya. Yang tidak tepat adalah ketika suami pulang kerja ya capek gitu langsung diajak ngomong hal sensitif ya. Lelaki itu apa di dalam otaknya itu sistem limbiknya itu kalau misalnya sedang capek ya atau sedang kebutuhan makan dengan seksualnya itu tinggi itu eh, tidak akan bisa menerima omongan apapun gitu. Jadi itu harus dipenuhi dulu. Nah, jadi kalimat yang paling manis adalah ketika suami pulang itu adalah sudah makan belum gitu kan? Sudah makan belum sayang misalnya. Kemudian ketika ingin membicarakan hal-hal yang kira-kira membutuhkan pemikiran yang adem begitu ya, itu bisa dilakukan sesaat setelah berhubungan seksual ya dengan pasangan. Kemudian dengarkan secara aktif ya, mencoba untuk memahami perspektif orang lain ya, sehingga kita tidak berfokus kepada diri sendiri, tapi coba perspektif orang lain bagaimana, kemudian cari jalan keluar. Mengetahui kapan harus mengakhiri percakapan ya. Ketika di dalam sebuah percakapan itu sudah tidak ini lagi nih, tidak sesuai dengan niat ya. Jadi malah lebih banyak ke ego, ingin memenangkan saling memenangkan apa percakapan itu ya diakhiri saja ya. Misalnya kita tadi itu kan ngomong tentang sekolah anak gitu kan. Kok jadi egonya yang muncul ya, jadi nggak fokus ke arah itunya gitu. Nah, ya udah diakhiri aja, kemudian cari dukungan ya, tetapkan harapan yang realistis. Nah, kita bisa melakukan sebuah detox ya. Ini juga termasuk detox yang digunakan, kenapa nggak muncul ya tulisannya? Detox yang digunakan untuk bisa terbebas dari tadi dopamin yang dari awal kita sebut-sebut tadi ya. Kenapa kalau kalau misalnya remaja ataupun yang selingkuh yang extramarital affair itu menjadi kayak nggak bisa hidup tanpanya, kemudian cuma mikirin dia terus ya kita bisa melakukan detox ya. Detox itu untuk mengurangi atau membatasi kegiatan yang merangsang hormon dopamin untuk mencegah terjadinya ketergantungan ya. Jadi biasanya apa dari media sosial, dari konsumsi camilan itu kita batasi. Aku scroll Instagram di dalam maksimal berapa gitu kan, berapa menit. Kemudian konsumsi camilannya juga agak dijauhkan sedikit, tidak ngemil terus misalnya gitu. Nah, bagaimana caranya membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang produksi hormon dopamin ya tadi itu, misalnya terlalu banyak main game ya, eh, nonton blue film ya, seperti itu harus sebaiknya dijauhi. Kemudian bekerja dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran diri terhadap hal yang dapat mengganggu fokus dan perhatian, mengurangi serta mencegah kecanduan yang dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Ya, manfaatnya apa ya? Meningkatkan kesadaran tinggi ya dalam melakukan suatu hal agar tidak berlebihan, yang agar tidak menyebabkan kecanduan tadi ya. Otak juga memiliki waktu untuk beristirahat ya.
saya ini seorang akademisi. Kalau misalnya di dalam otak saya itu dopaminnya tuh berlebihan gitu kan, kemudian otaknya itu tidak tenang gitu ya, itu saya tidak bisa berpikir yang mendalam, tidak bisa menciptakan ide-ide, tidak bisa, menulis, tidak bisa memberikan apa ya, melakukan penelitian dan pengabdian dengan ide-ide terbaru begitu, nggak bisa. Jadi, saya harus mindfulness, harus tetap sadar ya gitu. Cara melakukan dopamine detox itu gimana? Mendengarkan musik terus-menerus. Maksudnya ini untuk menguranginya ya, jangan mendengarkan musik terus-menerus ya, dan lain sebagainya ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Cara mulainya adalah berhenti melakukan kegiatan dapat menimbulkan kecanduan 1 hingga 4 jam di waktu luang. Menyingkirkan atau menyembuhkan barang-barang ya, ponsel, camilan kemasan ya. Kemudian ditingkatkan frekuensinya setiap harinya. Ya, kemudian juga meditasi ya. Jadi begini, saya setiap pagi itu melakukan 3 hal, yaitu adalah meditasi. Tetapi meditasi saya bukan meditasi yang begini, itu enggak. Tetapi adalah yang saya lakukan itu adalah spiritual. Bagaimana caranya? Saya bangun pagi sebelum subuh untuk melakukan, ibadah ya, sholat tahajud, kemudian, sambil menunggu subuh itu berzikir, kemudian sholat subuh gitu ya. Itu adalah meditasi spiritual saya. Kenapa saya, berzikir kemudian, mengkoneksikan diri saya dengan Tuhan gitu ya. Meditasi itu kan juga mindfulness ya. Nah, saya berusaha untuk mengkoneksikan ya, memaksimalkan koneksi nur, ya kita semua ini ada nur. Nur atau cahaya, atau orang bilang aura, atau orang bilang jiwa ya. Setiap orang tuh punya nur. Nur itu adalah bagian dari cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Setiap orang itu mempunyai aura yang berbeda-beda. Nah, untuk memaksimalkan koneksi saya, nur yang ada dalam diri saya kepada Tuhan, itu saya lakukan seperti itu gitu kan. Ya, mungkin dengan yang beragama lain bisa melakukan ya meditasi juga sih ya. Tapi kalau dengan secara Islam saya melakukannya seperti itu. Itu akan meningkatkan level-level kesadaran saya gitu. Nah, kemudian kalau masih ada waktu nanti kita akan bahas tentang level consciousness ya. Itu adalah bagaimana sih kita bisa mempunyai energi itu yang bertumbuh, tidak destruktif begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya melakukan olahraga pasti walaupun cuma 15 menit, maksimal 20 menit. Kalau 30 menit saya kuat sih, tapi siang ngantuk banget gitu ya. Jadi ketika sudah keringetan kok 15 menit itu. Tadinya cuman stretching-stretching, lama-lama yang kardio, kemudian lagi seneng sekarang yang squat gitu ya, yang squat yang untuk kegel gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya saya juga melakukan mendengarkan kajian gitu kan. Kajian bisa sebut nih di CNN gitu ya, itu tentang filsafat dan segala macamnya begitu. Nah, kemudian saya juga mengisi ya pikiran saya yang masih jernih itu untuk memikirkan ide-ide yang positif. Nah, hal tersebut ternyata memberikan full energi buat saya untuk menghadapi apapun yang akan saya hadapi untuk hari tersebut. Sehingga ketika saya bertemu dengan orang-orang dengan energi destruktif ya, seperti energi destruktif itu gimana ya? Ya tadi contohnya adalah hobi bergibah gitu kan, hobi mengeluh, kemudian tidak suka dengan pencapaian orang. Itu saya akan bisa menghalau gitu kan, menghalau. Makanya kebahagiaan itu ditimbulkan dari dalam diri sendiri. Namun namanya juga kita kadang up and down ya. Kadang sudah begitu tetapi juga masih belum bisa gitu karena energi negatifnya terlalu besar dan kita lagi down kayak gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan adalah berdiam diri.
Ya, terima kasih. Kiranya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Ini masih ada waktunya saya share ya. Tadi sudah saya ini tapi nggak kesimpan ya. Tentang level energi ya, level energi. Oh, energi. Level energi. Oke. Ya, saya share link di YouTube ya. Oke, sambil menunggu, saya ingin Anda semua menuliskan apa sih kebahagiaan itu menurut kalian gitu kan? Apakah harta, ya? Apakah suami setia? Apakah tahta? Apakah kesehatan atau anak atau apa ya? Nah, nanti bisa kita bahas di chat ya, karena kita tidak bisa ternyata itu jangan salah perspektif gitu. Kalau misalnya yang membuat kebahagiaan itu adalah harta ya. eh, ini aja dulu, hubungan seksual ya, misalnya hubungan seksual. Hubungan seksual itu adalah puncak dari Saya awali dari ya. sini. Maka apakah itu benar? Kalau itu benar, kenapa banyak orang yang bercerai padahal mereka bisa melakukan hubungan seksual kapan saja? Nah, kita bisa bahas secara lebih mendalam di sesi chat nanti. Kebahagiaan itu yang bagaimana sih gitu kan? Atau apakah harta? Ya, kalau di dalam harta, kita punya harta itu ternyata ada apa toh yang kita dicari ketika kita cukup? Oh, ternyata ada rasa aman ternyata. Jadi bukan semata-mata hartanya itu sendiri ya. Nah, ini dari David Hawkins, ini yang disampaikan oleh Dr. Farudin Faiz, seorang dosen filsafat dari UIN ya. Ya, ini ada level force dan level power ya. Kalau yang level power itu levelnya minimal 200. Nah, orang yang mempunyai pencerahan atau kedamaian yang levelnya 700 sampai 1000 ini hanya sekian ribu orang ya, satu dari sekian ribu orang gitu. Nah, ya, gambarnya gimana ya? Ada nggak ya? Energi dua terus minder. Nanti bisa dipelajari Udahlah, secara sendiri gitu. Nah, apa tidak hubungannya Bu terkoda dengan cinta-cintaan gitu Allah. kan? Ketika kita itu, Diri lebih dari yang lain. oh nggak ada ya ini. Ya, ketika kita ada apa namanya marah itu ternyata level energinya tuh destruktif 150 ya. Kemudian ini malu dan tidak berharga ini bisa membuat orang tuh sampai bunuh diri loh. Ternyata cuma 20. Orang yang menyalahkan diri sendiri itu ternyata cuma 30. Apatis itu 50. Sedangkan kita itu minimal untuk bisa mempunyai energi yang positif itu levelnya minimal 200 ke atas. Jadi kita harus menyadari saya juga sering gitu kan ada ke sini sedih mendalam putus asa bersalah tetapi saya harus bisa mensinkronkan energi saya kembali gitu kan bagaimana caranya. Nah, caranya saya akan melakukan eh, tadi recharge energinya itu ya dengan memperbanyak tadi itu mindfulness secara spiritual begitu. Nah, saya akan share ini yang ada ininya, level energi. Share. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi ya mengenai level energi ini. Des. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. pakai iklan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Pakai wabarakatuh. premium soalnya Kepada belum. Anda, hamba pilihan Allah. Ya, jadi Pada tahun 1990, bawah yang sifatnya mengabaikan nah ini ya, jadi dari sini nih. Bangga itu bagus, tetapi ketika kebanggaan kita itu menghina, merendahkan, kemudian ada kesombongan, ternyata itu destruktif juga. Marah, bersifat agresif ya. Tapi ada begini, kadang kita itu kalau dari ilmu dari negeri Cina gitu ya, ada yang mengatakan bahwasanya tidak selamanya kita itu di hal-hal yang tertentu tuh bukan marah ya, mungkin tegas gitu ya, tegas. Ketika kita tidak tegas, maka bisa jadi kita akan diinjak-injak harga dirinya gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu nih kapan kita harus tegas untuk hal-hal yang prinsip, permasalahan dengan harga diri misalnya seperti itu. Ya, ini bisa
netralkan dulu ya. Dalam level netralitas ini. Ketika saya jatuh ke level ini gitu kan, saya akan berusaha menetralkan dulu dan meningkatkan. Dengan cara apa ya? Cara seperti tadi, tetapi yang paling manjur adalah apa? Untuk mengatasi segala permasalahan itu tadi. Ternyata apa? Puasa. Itu yang paling manjur ya. Obat paling mujarab dan paling cepat. Baik. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di komen di grup. Ya, kita akan diskusi lebih lanjut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.